Hai teman-teman, perkenalkan saya Teresia Godriva Setia, NIM 1655000091, dan teman saya Emiliana Mahmud, NIM 17550057. Baik, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempraktekkan cara penggunaan alat peraga yaitu tabung. Pertama-tama perlu kita ketahui bahwa alat peraga adalah media atau perantara yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk peserta didik yang menjadi dasar sebelum konsep berpikir abstrak yang bisa digunakan untuk menyampaikan suatu informasi mengenai suatu hal agar lebih jelas serta dapat dipakai oleh seorang pendidik dalam pembelajaran. Karena alat peraga mampu diserap oleh mata dan telinga agar dalam proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif dan lebih efisien dalam penyampaian pesan atau materi pelajaran yang akan disampaikan. Oke teman-teman, jadi di sini kami menggunakan satu materi yaitu pola bilangan. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada sebuah contoh soal, yaitu di mana contoh soalnya ini diketahui pola bilangan ganjil 359. Dan yang ditanyakan yaitu berapakah angka-angka yang tepat untuk melengkapi pola tersebut. Yaitu langkah pertama yang kita gunakan yaitu yang pertama, membuat susunan tabung yang sesuai dengan jumlah banyaknya suku pada soal pola bilangan 359. Jadi ini adalah hasil pengerjaan kita menggunakan CorelDRAW. Ini adalah tabung pola bilangan pertama. Ini tabung bola bilangan kedua. Dan yang titik-titik ini kan belum diketahui. Jadi ini tabung bilangan ketiga. Dan yang ini adalah tabung bola bilangan keempat. Dan ini juga belum diketahui yaitu tabung pola bilangan kelima. Baik, langkah yang keempat yaitu mengaplikasikan angka selanjutnya, yaitu setelah angka 5 dan 9 ke dalam bentuk tabung. Baik, di sini kami sudah menggambarkan bentuk tabung yaitu menggunakan CorelDRAW X7. Gambarnya seperti ini, yaitu kita melengkapi gambar yang titik-titik ini, yaitu jawabannya yaitu 7. Dan untuk melengkapi gambar-gambar tabungan pola kelima yaitu 11. Berarti langkah kelima yaitu dari gambar di atas dapat diketahui angka yang dicari. Angka yang dicari yaitu angka 7 dan 5. Berarti yang tepat yaitu untuk melengkapi pola adalah 7 dan 11. Baik, di sini kami akan menjelaskan juga kelebihan alat peraga ini, yaitu alat ini dibuat siswa lebih mengerti dan memahami pola bilangan yang dicari dengan langsung mempraktekkan alat tersebut dengan cara disusun bertumpuk sehingga membentuk sebuah pola bilangan, maka akan didapatlah hasil pola berikutnya yang dicari. Kekurangan dari alat peraga ini adalah alat ini hanya digunakan dalam memperjelaskan suatu pola bilangan dalam skala kecil saja. Jika ada pola dengan berskala besar hingga mencapai ratusan atau ribuan, maka alat peraga ini tidak bisa digunakan. Alat peraga ini juga bisa dijadikan sebuah soal yang rumit. Dengan demikian, alat peraga dalam pembelajaran matematika berfungsi, yaitu yang pertama, menumbuhkan minat belajar peserta didik dalam pelajaran khususnya matematika agar menjadi lebih menarik. Yang kedua, metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga peserta didik tidak akan mudah bosan. Yang ketiga, konsep abstrak matematika tersaji dalam bentuk konkret sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti. Yang keempat, membuat peserta didik lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan, dan mempraktekkan materi yang diajarkan. Oke teman-teman, itu saja yang bisa kami sampaikan tentang penggunaan alat peraga tentang tabung. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.